Baik teman-teman sekalian, melanjutkan bab terakhir yang kita bahas pada siang ini, yaitu bab ke-13 masih dalam kitab Sholat Sunnah, yaitu ancaman tidur sampai pagi dan meninggalkan sedikit dari Qiyamul Lail. Maksudnya dia tidur dan tidak sholat malam. Ya. Kita dengarkan hadis nomor 644. Ada orang subhanallah dari pertama dia balik sampai dia umur 40-50 tahun tidak pernah sholat tahajud. Ini perhatikan baik-baik ya. Atau mungkin berlalu 1 tahun sama sekali nggak ada sholat malamnya. Atau berlalu 1 bulan, anggaplah. Nggak ada sholat malam. Atau berlalu 1 pekan, tidak ada sholat malamnya sama sekali. Ini sayang sekali gitu. Ada malam-malam di mana mustajab doa, luput darinya. Perhatikan hadisnya, hadis nomor 644 dari awal kita belajar dan urutan pertama dalam bab kita ini dengan sanad sahih dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata, "Dzukira 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulun nama lailatan hatta asbah. Qala dzaka rajulun ba'ala syaitanu fi udunayhi atau qala fi udunihi." Diceritakan kepada Nabi SAW tentang seseorang laki-laki yang tidur malam sampai pagi. Sama sekali enggak sholat walaupun 2 rakaat sholat malam. Maka Nabi SAW bersabda, laki-laki itu dikencingi syaitan di kedua telinganya. Atau dikatakan di telinganya. Hadis ini riwayat Bukhari, Muslim, An-Nasai, Ibnu Majah. Dan Ibnu Majah meriwayatkan di kedua telinganya. Ya. Kemudian hadis selanjutnya saya bacakan sekalian karena memang ini lafadznya mirip semua ya. Hadis nomor 645 urutan 2 dalam bab kita Sahih di Ghairihi diriwayatkan oleh Imam Ahmad juga dengan sanad sahih dari Abu Hurairah dan mengatakan di telinganya dengan kata tunggal, maksudnya salah satu dari telinganya. Al Hasan berkata, inna baulahu wa huwa thaqil. Ya. Sesungguhnya demi Allah kencingnya itu berat. Jadi 2 buah riwayat ini menjelaskan kepada kita dan memberikan kepada kita bocoran bagaimana syaitan terus berusaha untuk membuat manusia atau orang-orang muslim, untuk orang mukmin itu tidak sholat malam. Dan ini hal yang harus kita pelajari teman-teman sekalian dan harus kita terima sebagai sebuah informasi penting dari orang yang terpercaya, ya. Manusia terbaik Rasulullah SAW. Beliau sudah memberikan kepada kita bocorannya, jadi jangan sampai kita lalaikan masalah ini. Ya, ini penting sekali untuk kita garis bawahi. Baik, yang kita ambil pelajaran di sini adalah bagaimana pertama interaksi syaitan dengan anak Adam, terutama orang-orang beriman, dan bagaimana dia atau syaitan atau seluruh syaitannya berusaha untuk membuat kalau orang beriman itu bisa terlibat dengan dosa-dosa, kalau enggak maka minimal lalai dari perbuatan amal salehnya, minimal turun dari perbuatan yang paling afdal kepada amal yang lebih sedikit pahalanya, gitu kan? Misalnya sholat on time, maka dia lambatkan sholatnya, seperti itu kurang lebih. Atau tadinya dia bisa berdoa atau dia membaca zikir sekian banyak, maka dikurangin dan seterusnya. Dan ini sesuai dengan hakikatnya, bahwasanya syaitan itu akan menggoda anak Adam. Dan godaan dia dengan segala macam hal, bisa tiupan, bisa bisikan, bahkan sampai pada tingkat di sini dia mengencingi telinga seseorang. Walaupun tidak terlihat dengan mata kita ya. Tapi ini penyampaian Nabi SAW. Ini benar terjadi. Betul-betul memang dia mengincingi kuping orang yang tidur. Jadi kalau Anda tidur malam hari, dari jam 10, jam 11 malam, Anda tidur terus sampai kebablasan, tidak sholat malam, subuh pun lewat. Maka ini betul-betul telinganya, seperti Hasan Basri mengatakan, berat dengan kencing syaitan. Wa na'udzubillah. Oleh karena itu teman-teman sebelum tidur, Anda baca zikrullah, Anda berdoa kepada Allah dan niat dalam hati ingin sholat malam. Jangan lewat begitu saja malamnya. Anda akan menyesal nanti pada hari kiamat. Ya, jadi interaksi ini luar biasa syaitan ini. Ya. Kemudian juga pelajarannya adalah bagaimana syaitan ya, dari kalangan jin ini juga seperti manusia. Dia juga makan, dia juga minum, dia juga kencing, ya, dia juga buang air besar. Ya. Cuman dia memang melakukan itu semuanya ya, bukan pada ketaatan kepada Allah SWT. Dan perlu kita tahu di alam jin ini tidak semuanya kafir. Ya, Allah ceritakan dalam surah jin ada jin-jin beriman. Ada jin yang kafir. Jin yang kafir ini ya, dipimpin oleh iblis adalah dikenal dengan syaitan. Adalah dikenal dengan istilah syaitan. Selanjutnya hadis nomor 646 atau urutan 3 dalam bab kita dengan sanad sahih dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma. Dia berkata Rasulullah SAW bersabda, "Ya Abdullah, la takun mithla fulan kana yakumul lail fataraka qiyamal lail." Nabi SAW nasihati Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, "Wahai Abdullah, janganlah kau seperti si fulan, dulu dia suka sholat malam tapi sekarang dia meninggalkannya." Hadis riwayat Bukhari, Muslim, An-Nasai dan yang lainnya. Maksudnya
Jangan pernah teman-teman kita berbangga dengan, saya sudah sholat malam kok, dulu waktu saya masih gadis, dulu waktu saya masih bujang, dulu. Ya. Itu dulu. Ya. Minggu lalu saya sudah sholat malam, bulan lalu saya sudah sholat malam, itu dulu. Ini mirip juga kalau kita tarik ke ibadah yang lain. Saya minggu lalu atau kemarin sempat zikir pagi petang kok. Saya minggu lalu sempat sedekah, saya tahun lalu sempat haji, saya tahun lalu sempat umrah. Oke, itu yang lalu. Sudah catat oleh malaikat. Sekarang, kan setiap hari ada lembaran buku amal kita yang harus kita isi dengan amal soleh. Yang lalu sudah berlalu. Semoga Allah kabulkan. Tapi selama kita hidup kita harus mengisi semua dengan amal soleh. Kenapa kita nggak tinggikan derajat kita kalau kita bisa? Gitu kan? Ini banyak orang lalai dari ini teman-teman sekalian. Mereka luput dari situ. Oleh karena itu teman-teman jangan pernah berbangga dengan amal yang pernah kita lakukan. Itu sudah berlalu. Itu pun Allahu a'lam diterima atau tidak. Kita berharap sudah diterima. Tapi kalaupun diterima, Anda tetap butuh selama Anda masih hidup. Tambah amal itu. Kenapa kita setiap makan baca bismillah? Kenapa setiap habis makan baca alhamdulillah? Kenapa setiap kali mau tidur baca zikir mau tidur? Bangun tidur baca zikir bangun tidur. Setiap kali mau keluar rumah, masuk rumah. Ya. Pakai pakaian, melepaskan pakaian, masuk kamar mandi, keluar kamar mandi, mau biologi sama pasangan. Tetap kita selalu baca. Kenapa nggak baca sekali seumur hidup? Karena kita butuh pengulangan dan memperbanyak amal soleh itu. Terus saja istiqomah dan konsisten di atas ketaatan kepada Allah SWT. Ini penting untuk digarisbawahi. Ya. Makanya di sini Nabi SAW ingatkan Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, jangan pernah kau seperti si fulan. Di sini si fulan bisa saja ada seseorang yang Nabi maksudkan atau memang Nabi SAW hanya memberikan gambaran ada orang biasa sholat malam tapi akhirnya dia tinggalkan. Ada yang lebih buruk teman-teman sekalian dari ini. Dia berbangga dengan amal orang lain. Itu sahabat saya tiap malam sholat malam. Sahabatmu, kamu bagaimana? Ayah saya setiap hari sholat malam. Ibu saya setiap hari baca Quran. Ya. Paman saya setiap hari sedekah. Itu orang lain. Kenapa kita bangga dengan amal orang lain? Dia mendapatkan manfaat, kita dapat manfaat apa? Banyak juga anak orang tua begitu. Anak saya itu begini, anak saya begini. Itu anakmu. Lalu kamu sendiri bagaimana? Kita juga butuh amal. Ya. Kita butuh amal. Maka beramallah teman-teman sekalian. Makanya dalam pepatah bahasa Arab berkatakan, laisal fata man yaqulu kana abi kada wa kada. Bukanlah seseorang anak muda yang cerdas dan pintar yang mengatakan dulu ayahku begini dan begitu. Walakin al-fata man yaqulu ha ana za. Tapi seorang pemuda yang cerdas yang mengatakan ini loh saya. Nah, saya sekarang beramal apa? Kalau orang tua kita dulu beramal, misalnya kita lihat sendiri mereka beramal levelnya suka bersedekah dengan 1.000 rupiah. Kita sekarang coba tingkatkan kita 10.000 rupiah. Mereka biasa misalnya sholat duha 2 rakaat, kita 4 rakaat. Kita lebih baik, kenapa enggak? Ya. Kenapa enggak lebih baik daripada teman kita, daripada orang tua kita? Coba lebih baik. Ya. Terus kita mengejar selama ada kesempatan. Dan dari hadis ini pelajaran penting juga teman-teman sekalian bahwasanya tidak boleh seseorang itu melalaikan sholat malam dan mengerjakan ibadah sholat malam dan yang lainnya di waktu-waktu tertentu saja. Tapi dia berusaha konsisten dan komitmen untuk menjaganya. Hadis selanjutnya 647, urutan 4 dalam bab kita dengan sanad sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Yaqidu syaitanu ala kafilati ra'si ahadikum idza huwa nama thalatha uqad. Yadribu ala kulli uqdah, alayka laylun tawilun farqud. Fa in istayqadha fadhakara Allah in hallat uqdah. فإن توضأ إن حلت عقدة فإن صلى إن حلت عقدة فأصبح نشيطا طيب النفس وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. Ya, sebenarnya hadis ini sudah pernah kita bahas ya di masalah anjuran apa yang harus dilakukan pada saat terkaget tengah malam bangun. Tapi di sini diangkat lagi dan menarik untuk kita bahas ya. Terjemahnya kata Nabi SAW, syaitan mengikat 3 simpul di tengkuk salah seorang dari kalian ketika dia tidur. Tengkuk lehernya ya. Di masing-masing simpul dia membisikkan, malammu masih panjang, tidurlah. Jadi setiap kali kita buka mata, oh masih panjang malam, tidur aja dulu. Padahal Allah sudah buat dia bangun, dia kebelet kencing, dia kebelet buang air besar, dia haus, dia kepanasan, digigit nyamuk, banyak sekali yang membuat dia bangun sholat malam gitu ya. Tapi karena syaitan mengikat dia, maka selalu ada bisikan di kupingnya kalau dia bangun, masih panjang, masih lama. Bahkan karena dia jam pun, oh jam 4.40 azan misalnya. Oh saya ada 40 menit, tidur aja dulu 15 menit, kebablasan. Padahal itu waktu yang paling mulia untuk dia bangun itu. Ya. Caranya gimana supaya lepas daripada bisikan syaitan dan ikatannya ini?
Kata Nabi SAW, jika dia terbangun lalu berzikir kepada Allah, maka satu simpul terbuka. Dan ingat kita pernah bahas itu ya. Ada hadis Nabi SAW, siapa yang terkaget tengah malam lalu dia membaca, La ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma gfirli, maka akan diampuni dosanya yang lalu. Akan diampuni dosanya yang lalu. Dan kalau dia berdoa akan diterima, kalau dia sholat akan diterima. Ya. Jadi ini luar biasa. Kalau dia zikir apa saja? Alhamdulilladzi ahyana ba'da ma amata wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami, selamatikan kami, dan kepadanya kami akan dikembalikan. Dia baca zikir itu. Terlepas simpul satu. Jadi melemah syaitan itu. Jika dia berudu, dia bangun lalu dia wudu, ini juga sudah pernah kita singgung di bab wudu ya. Maka simpul yang satu lagi terbuka. Jadi sudah dua terbuka. Jika dia sholat, walaupun cuma 2 rakaat, maka simpul yang ketiga terbuka. Apa yang didapatkan kira-kira kalau 3 simpul setan terlepas? Dan ini setiap malam dia ikat kita. Allah mengizinkan dia untuk itu. Ya. Maka jika simpul, dia sholat, simpul ketiga pun akan terbuka, sehingga dia akan menjadi orang yang paling bersemangat dan berjiwa ceria. Ya, pada hari itu. Ya, malam itu sampai besok, sampai malam lagi dia tidur. Gitu. Tapi jika tidak dia lakukan, bangun, nggak pernah misalnya berzikir kepada Allah, nggak wudu, nggak sholat, maka dia akan menjadi orang yang berjiwa murung dan malas. Ya. Kita temukan orang yang kebablasan tidur, nggak sholat malam, nggak sholat subuh, ya. Subuhnya pun kebablasan sampai terbit matahari, kita akan temukan orang ini malas pada hari itu. Ya. Ini sudah penyampaian Nabi SAW dan tidak mungkin salah. Ya. Hadits ini diriwayatkan Malik, Bukhari, Muslim, Abu Daud, An-Nasai juga Ibnu Majah. Dan Ibnu Majah berkata dalam haditsnya, "Fayusbihu nashitan tayyiban nafsi qad asaba khaira. Wa in lam yaf'al asbaha kaslanan khabithan nafsi lam yusib khaira." Dari riwayat Ibnu Majah berbunyi, dan dia akan menjadi orang yang paling bersemangat. Kalau dia bangun, dia berzikir, dia wudu, lalu dia sholat. Dia akan bangun menjadi orang yang paling bersemangat, berjiwa ceria, dan juga meraih kebaikan-kebaikan, pahala yang banyak. Tapi jika dia tidak melakukannya, tidak berzikir, tidak wudu, tidak sholat, maka dia akan menjadi orang yang paling malas, berjiwa murung, dan tidak akan meraih kebaikan-kebaikan. Ya. Nah, ini sudah kita sebutkan panjang lebar ini di bab Qiyamul Lail, ya, bab 11 di hadis pertamanya. Tapi dari hadis ini kita coba ingatkan kembali, mutiara yang pertama teman-teman, bagaimana syaitan diizinkan oleh Allah SWT untuk mengikat kita. Sebagai ujian ya. Ini Allah, itu pun mereka lakukan dengan izin Allah, dan dengan itu dia coba menyesatkan anak Adam agar tidak sholat malam. Pelajaran yang kedua adalah bagaimana kita melepaskan diri dari uqad, dari ikatan-ikatan syaitan ini. Dan dengan perbuatan yang Nabi sudah sampaikan. 3 ikatan ini akan lepas. Ikatan yang pertama dengan zikir. Ikatan yang berarti Anda dianjurkan membaca dan menghafal zikir bangun tidur. Kemudian ikatan yang kedua akan lepas dengan berudu. Ya. Dan yang ketiga terlepas dengan sholat. Ya. Ini keutamaan tersendiri. Kemudian pelajaran yang terakhir dari hadis adalah bagaimana orang kalau melakukan 3 perbuatan tadi, dia bangun tengah malam, kemudian dia wudu, dia zikir kepada Allah, ingat Allah, zikir bangun tidur, kemudian dia wudu, lalu dia sholat, maka kita akan temukan keutamaan dia akan berjiwa ya, ceria, ya, dia akan bersemangat, ya, dan dia akan mendapatkan banyak kebaikan. Bisa bermakna kebaikan, diterima doanya, terbuka rezekinya, selamat dari segala macam mara bahaya. Dan kalau tidak lakukan, dia akan malas dan berjiwa murung. Dan ini hal yang harus diperhatikan baik-baik teman-teman sekalian, karena resep ceria rupanya, semangat, awet muda dan seterusnya. Ya. Artinya, karena dia selalu semangat, akhirnya dia seperti berjiwa muda, dia ya, ceria, maka adalah hal yang sederhana tadi. Bangun, zikir kepada Allah, wudu, kemudian Anda sholat. Yang terakhir kita bahas pada kesempatan ini teman-teman, dan ini hadis terakhir juga dalam bab ke-13 ini, yaitu hadis nomor 648 dari awal kita belajar, urutan 5 dalam bab ini dengan sanad sahih. Disebutkan dari Jabir radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW bersabda, "Ma min muslimin dzakara, ma min muslimin dzakarin, saya ulangi, ma min muslimin dzakarin wala untha yanamu illa wa alaihi jarirun ma'qud. Fa in huwa tawadda'a qama ila as-shalah asbaha nashitan qad asaba khaira wa qad inhallat 'uqdatu kulluha
Wa in istayqadha wa lam yadhkurillah asbaha wa uqaduhu alaihi wa asbaha thaqilan kaslan wa lam yusib khaira. Artinya kata Nabi SAW, tidaklah seorang muslim. Jadi di sini difokuskan muslim karena memang syaitan lakukan ini pada muslim. Baik laki-laki maupun perempuan yang tidur, kecuali pada dirinya terdapat tali, ya, yang diikat oleh syaitan yang bersimpul. Jika dia berwudu dan bangkit menuju sholat, maka dia menjadi semangat dan telah meraih kebaikan dan seluruh simpulnya telah terbuka. Ya, ini pelajaran pertama dari hadits. Kalau hadits yang sebelumnya, teman-teman sekalian, disebutkan memang zikir dulu, wudu, ya, kemudian baru sholat. Tapi dalam hadits ini, kalau dia bangun, dia langsung wudu dan dia sholat, sudah cukup untuk melepaskan ketiga ikatan simpul itu, ya. Pelajaran kedua, jika dia bangun dan tidak berzikir kepada Allah, karena di sini zikir bisa masuk dalamnya wudu, mengingat Allah SWT kan. Kemudian juga sholat masuk dalam zikir secara global maknanya. Dan jika dia tidak berzikir kepada Allah, maka dia memasuki pagi hari dengan simpul-simpulnya yang tetap ada padanya. Ya, tetap syaitan ikat di lehernya sehingga dia menjadi orang yang berat lagi malas dan tidak meraih kebaikan. Hadis ini riwayat Ibnu Khuzaimah dan juga Ibnu Hibban dalam sahih keduanya. Nah, di sini teman-teman menutup bahasan kita pada kesempatan ini, kita akan baca pertanyaan insyaAllah. Dan keutamaan atau mutiara yang kedua adalah bagaimana seseorang itu kalau dia tidak berzikir kepada Allah, tidak sholat, ya, tidak wudu, maka dipastikan dia akan malas dan tidak akan ada prestasi apapun yang dia bisa lakukan pada harinya itu.